يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah wa rahimahullah Syekh At-Tahawi. Pembahasan pada siang hari ini adalah iman terhadap al-ba'ts wa jazaa'il a'mal yaumil qiyamah. Iman terhadap hari al-ba'ts, yaitu kebangkitan manusia dan jin. Juga jazaa'il a'mal, yaitu hari di mana amalan-amalan diganjari, yaitu yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya. Wal-'ard wal-hisab. Dan juga hari penghamparan, yaitu dihamparkan amal-amal dan diperhitungkan amal-amal. Wa qira'atil kitab, yaitu hari ketika kitab atau catatan amal kita dibacakan atau kita membacanya. Was-tsawabi wal-'iqab, yaitu hari ganjaran dan hukuman. Was-sirati wal mizan, dan hari jembatan, yaitu as-sirat, jembatan di atas neraka Jahannam. Dan semua dari manusia atau orang beriman itu akan melewatinya. Wal mizan, dan hari neraca, hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, jemaah sekalian rahimakumullah, adalah tema yang tidak lapuk oleh waktu, tidak lekang oleh waktu, harus selalu diingatkan. Bahkan harus setiap hari kita mengingat hari akhir. Dan kalau bisa setiap saat, untuk setiap amalan, baik amalan baik atau amalan buruk. Ketika beramal baik, maka kita berharap pada Allah semoga itu menjadi pemberat mizan hasanat di hari kiamat. Jika itu amalan buruk, maka kita ingat hari kiamat bahwasanya itu ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka mengimani adanya hari kebangkitan merupakan asal, akar, pokok, dan pondasi keimanan. Sebagaimana kerap kali disandingkan dalam Al-Quran iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Sampai masalah akhlak yang ada kaitannya dengan lidah sekalipun, maka dikorelasikan dengan hari akhir. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Kita sambungkan dengan kenyataan beberapa tahun lalu ada istilah namanya mabuk agama.
untuk mengejek orang-orang yang setiap amalan perbuatan dikaitkan dengan agama dan hari akhir. Lalu diejeklah kemudian dengan istilah mabuk agama. Lah, subhanallah. Bukankah Allah Ta'ala dan Rasulullah mengingatkan bahwasanya kata Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang terlafalkan dari suatu lafal melainkan ada raqib atid, malaikat yang mencatat amal kita. Raqib dan raqib atid ini bukan nama dua malaikat, bukan nama every single untuk malaikat, bukan. Melainkan raqib atid itu sifat dan mungkin nama untuk kedua-duanya. Dua malaikat yang mencatat amal kita, kedua-duanya tersifati raqib atid. Jadi bukan satunya raqib, satunya atid, bukan. Melainkan raqib itu muraqib, yaitu yang mengintai, mengawasi, melihat. Adapun atid maknanya hadir, yaitu yang selalu hadir dimanapun kita berada dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka setiap dari lafal itu dicatat dan akan dihamparkan nanti di hari akhir. Lalu mabuk agama model apa ini maksud? Ini bukan masalah mabuk, melainkan seseorang ketika dia mengingat hari akhir, maka orang ini berarti sangat futuristik, jauh lebih futuristik dibandingkan bisnismen yang sekarang sedang memikirkan apa yang harus diinvest dengan perang ekonomi global sekarang. Karena bisnismen pun paling menjangkau, dia pikirannya cuma 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau sampai usia tuanya dia, yang akan mati juga nanti di usia berapa, dan mungkin aja besok mati. Tetapi tentang hari akhir, ini adalah future untuk every humankind. Semua dari umat manusia masa depannya adalah hari akhir. Semua dari jin masa depannya adalah hari akhir. Semua dari kita, without exception, tanpa ada sedikit pun, secuil pun, satu pun yang dikecualikan. Semua akan ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Maka hendaknya untuk amalan soleh kita berharap pada Allah itu menjadi maslahat untuk hari akhir. Untuk amalan buruk atau amalan sia-sia, kita meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla agar tidak memberikan impact negatif pada hari akhir kita. Selalu harus ingat hari akhir. Jangan hanya ingat masa depan dunia saja, karena cita-cita keduniaan kita itu 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Bisa tercapai, bisa gagal. Tapi yang namanya nyampe ke hari akhir itu absolut. Maka seseorang ketika dia lebih fokus pada yang nisbi dibandingkan yang absolut, maka ini kebodohan. Iya, kita pikirkan yang nisbi ini karena kita berada di atas bumi ini untuk mencari nafkah, mencari rezeki, betul. Tapi ada yang harus lebih kita proyeksikan dan utamakan, yaitu yang absolutely akan eksis, terjadi dan pasti, yaitu hari akhir. Yang disebut di sini nu'minu bil ba'ats. Kita wajib beriman dengan al-ba'ats, yaitu hari ba'ats, kebangkitan. Maka siapa yang ingkar terhadap hari kebangkitan, maka itu kufur pada Allah Azza wa Jalla. Karena beriman kepada hari kebangkitan, itu hari kiamat, adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Jadi dikatakan oleh Syekh Shalih al-Syekh, wa huwa anna an-nasa lahum yawma ya'uduna fihi ila Allah. Di hari itu manusia itu akan ya'udun, kembali di hari itu ke Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan al-ma'ad, yaitu hari kembalinya manusia kepada Allah. Dalam doa misalnya, doa yang memohon balancing semua hal dalam kehidupan kita di semua alam, yaitu doa dari Nabi SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah kondisi keagamaan saya, alladhi huwa ismatu amri, yang mana keagamaan saya itulah yang menjaga urusan saya. Ini kita tafsirkan sedikit hadis ini, penting banget nih doa ini. Untuk semua workers, semua pekerja, semua pencari nafkah di sini, semua laki-laki di sini dan juga perempuan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah
kondisi keagamaan saya, yaitu iman saya, amal soleh saya, zikir saya, ibadah saya. Yang mana keagamaan saya dari semua tadi itu adalah ismatul amr, penjaga urusan saya. Seseorang ketika ingin urusannya itu tertib, flourished, maka dia harus menjaga iman dan agamanya dia. Gitu. Sedikit saya agak relate, tapi sedikit bukan sedikit, agak jauh juga sebenarnya. Kita menuju apa yang Anda dengarkan di pekan lalu. Ada mendengarkan salah satu program BBC dengan programnya namanya All in the Mind. Dia BBC Radio 4. Itu episode terakhir itu tentang flourishing life, yaitu hidup yang flourish. Flourish itu adalah hidup ketika everything itu settled gitu loh. Semuanya tuh baik-baik gitu loh. Semuanya enak. Jadi hidup tuh kayak ya semua enak. Antum gimana, antum nikmatin gitu loh. Semua hal. Nggak ada yang nyangkut. Nggak ada yang janggal, nggak ada yang ganjal. Kayaknya enak aja, ini namanya flourish. Nah, di program tersebut durasinya sekitar 28-30 menit. Anda menyimak dan sempat sedikit tersentak ketika di interview ada seorang doktor atau profesor yang dia meriset. Ini kan All in the Mind ini salah satu program berkaitan dengan dunia psikologis, ya, dunia psikologis manusia, human behavior, attitude, dan semisalnya itu dibahas di program pekanan ini. Di situ tentang flourishing life, yaitu hidup yang flourish, hidup yang enak. Hidup enak di sini bukan nggak mesti kaya, nggak mesti mewah, nggak, tapi hidup yang apa-apa tuh kayaknya enak aja gitu. Ada seorang profesor atau doktor, dia ini orang dari barat, dari UK juga. Itu meriset sekitar 22 countries, 22 negara diriset. Dari penduduknya yang paling kayak enjoy your life gitu, paling flourish gitu, hidup tuh kayaknya dibuat enak semuanya, itu diteliti 22 negara ini. Lalu ditanya oleh presenter BBC ini, yang paling high ratingnya untuk masalah flourishing life ini apa, negara mana? Apa jawabannya, coba Bang? Sok, jawabannya mana? Negara apa ya, Sok? Indonesia. Itu anak kaget, Indonesia. Hidup yang orang-orang itu paling enjoy, paling enak, paling nyaman, paling grateful orang-orangnya itu. Terus yang paling lowest apa? Jepang. Dari segi hidup tuh enak tuh paling low dari 20 negara ya, bukan seluruh negara di dunia ya. Jepang. Ya, dari riset orang ini, profesor ini. Di situ anak itu mikir, Indonesia orangnya paling flourish gitu. Tapi kok dipikir-pikir sih ada benernya, cuman kok tetap chaos ya. Walaupun oke, ambil positif side-nya. Macet di mana-mana, antum tetap tenggang rasa, tetap sabar orang Indonesia itu. Dia ternyata kunci dari flourishing life ini apa? Semuanya diambil aja dengan legowo. Karena semua diambil dengan udah terima aja. Semua disabarin, disyukurin kayak gitu. Dan bener sih karakter orang Indonesia umumnya itu ada sisi ini juga. Entah karena emang nerima nasibnya bagus atau gimana. Tapi Masya Allah, kok bisa gitu. Sampai tersentak, disebut nama negara saya ketika itu. Anda lagi di Kalibata. Anda dengarnya habis subuh. Kabar gembira, mencengangkan, sekaligus mengherankan juga. Masya Allah juga. Nah, apa korelasinya di sini dengan beriman kepada hari kebangkitan, jemaah sekalian? Apakah ada sisi religiusitas yang membangun orang Indonesia sehingga dinilai oleh profesor ini sebagai negara yang rating flourishingnya untuk kehidupan paling tinggi di negara-negara lain? Kemungkinan ada. Kalau kita perhatikan jemaah, orang awamnya aja, yang muslim awam gitu, maksudnya dia untuk agama nggak begitu banget gitu. Tapi ketika ada orang zalim, ya dia langsung lihat aja di akhirat nanti tuh. Artinya selawes-lawesnya, seawam-awamnya orang muslim di Indonesia ini,
Ada ingat akhirat, Pak. Tapi sayangnya ingat akhirat kalau ada orang ngezalimin dia baru tuh ingat akhirat gitu. Giran diajak sholat kadang-kadang gak ingat akhirat. Tapi at least dibandingkan dengan umumnya Western people gitu loh, Western community gitu, kalau ada perselisihan, jarang dari mereka yang ingat afterlife, ingat judgment day, jarang. Tapi dibandingkan orang Muslim umumnya, Indonesia terutama, itu banyak ingat akhirat. Ada sisi di situnya. Dizalimin tetap sabar, nerima, dapat tetap syukur. Coba sekarang sama orang yang awam bahkan jangankan yang Muslim, bahkan yang non Muslim aja, antum tanya gimana kabarnya, alhamdulillah kata dia. Padahal non Muslim. Ente kan non Muslim. Ya sorry. Ya nggak usah sorry, masuk Islam aja kalau mau gitu kan. Ini aja sampai bilang alhamdulillah, gratefulnya kita itu ada sisi grateful yang bagus gitu loh. Makanya mungkin itu yang membuat macet total tetap sabar. Nah itu mungkin di situ. Ya, yang membuat kita banyak terima. Alhamdulillah. Ternyata mungkin wallahu alam, insyaallah masalah seperti ini, iman kepada hari akhir yang ada tertancap di kita. Ya walaupun ya masih ratingnya masih perlu diperbaiki lagi ya. Itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap hidup yang nikmat. Rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taib dikatakan di sini hari kebangkitan. Yang tadi hadis tadi, ismatu amri, agama itu menjaga urusan kita. Menjaga urusan kita. Jadi kalau mau flourish life-nya, beragama dengan baik. Maka makin enjoyable. Tapi beragama yang benar. Bukan menunggangi agama untuk mencari dunia. Bukan, kalau itu tersiksa dan akan ada hukumannya dari Allah nanti pada waktunya. Kemudian wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah dunia saya yang mana saya tuh nyari kehidupan di sini gitu. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mencari ma'isyah, bahkan berkewajiban untuk mencari penghidupan di dunia ini, cari nafkah, kerja. Kalau di antara kita ada yang terancam PHK atau mungkin dari segi ekonomi kurang, ini doanya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah keduniaan saya, ekonomi saya. Kita kan sedang dalam keterancaman ekonomi sebenarnya, tapi ya minta sama Allah untuk diperbaiki. Allah jamin insyaallah. Kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat saya yang mana disitulah saya akan kembali. Nah, semua dari kita akan kembali kepada Allah. Sebelum benar-benar nanti kembali, dari sekarang prepare. Persiapkan dengan doa, iman, amal soleh. Banyak-banyak istighfar, minta sama Allah, ingat kesalahan kita, istighfar, kembalikan hak orang yang terzalimi. Maka supaya nanti preparation ini betul-betul dihargai oleh Allah Azza wa Jalla, diapresiasi dan diberikan ganjarannya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kagetan di hari akhir, dan kebanyakan manusia akan kagetan di hari akhir karena enggak menyangka sebegitu dahsyatnya urusannya. Dikira bahwasanya lafal akhirat itu hanya sebatas kata. Enggak. Jauh melampaui apa yang terbayangkan di benak, baik surga atau nerakanya. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Syekh, fahaqiqatul iman bil yaumil akhir annahu imanun bihusuli dzalikal yaumi ruju'in nasi ila rabbihim. Hakikat iman kepada hari akhir itu ada sisi global, ada sisi rincian. Globalnya adalah antum yakin dan percaya akan terjadinya hari itu dan kembali manusia ke Rabb mereka, itu ke Allah. Itu secara global. Nah, summa imanun tafsiliyun bikulli ma yajri fi dzalikal yaum. Kemudian iman secara terperinci dengan apa yang terjadi di hari itu secara rinci nanti. Nah, semua ini ada dalilnya dan harus kita bicaranya sesuai dengan dalil aja untuk hari kiamat, karena ini gaib bagi kita. Kata Allah Ta'ala di surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa, kita kan setiap dari kita ini punya jiwa. Fala ta'lamu nafs, jiwa tidak tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan buat mereka dari qurrati a'yun.
Qurratu ain itu apa? Qurra itu menetap, a'yun atau ain itu mata, yaitu hal-hal yang membuat sedap pandangan mata sehingga mata tetap pengen mandang itu. Jadi hal-hal yang lezat. Kembali ke tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa tidak tahu apa yang selama ini disembunyikan dari nikmat-nikmat yang disediakan buat mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran dengan sebab apa yang mereka telah amalkan di dunia ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, iman kepada hari akhir itu meluaskan yang sempit dan menyempitkan yang luas. Mungkin itu pernah antum dengar dari ana atau dari yang lainnya. Bagaimana begitu? Iman kepada hari akhir meluaskan yang sempit. Ketika hidup kita dalam keterhimpitan dan kesempitan, maka ketika kita ingat hari akhir, maka akan luas pikiran kita. Karena ganjaran dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang bersabar dengan kesulitan dunia itu besar ganjaran di hari akhir. Maka terasa luas pikiran kita ini, nggak sempit lagi. Kemudian yang kedua, mengingat hari akhir menyempitkan yang luas. Bagaimana itu bisa? Ketika antum dalam keadaan lapang, luang, nikmat, kemudian kaya raya, berhidup mewah dan seterusnya, maka sempitkan itu dengan apa? Dengan ingat hari akhir bahwasanya semua kekayaan antum itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah. Itu akan membuat apa? Yang tadinya kerasa terbanggakan, kerasa begitu luas, langsung sempit dengan apa? Ini semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Sekarang kalau misalnya kita memiliki properti, kendaraan lebih dari satu, mungkin 2 atau 3, koleksilah mewah-mewah itu. Mewah subhanallah. Sampai diliput oleh influencer tertentu, masuk YouTube ini, masuk liputan ini. Baik, betapa luasnya harta kita. Keluasan itu harus disempitkan dengan apa? Ingat bahwasanya Anda akan ditanya. Itu dari mana dapat semua itu? Dan untuk apa? Dan apa rasa di hatinya itu? Sombong enggak? Bangga enggak? Bagaimana senangnya? Dipakai enggak? Dan seterusnya. Itu akan dipertanyakan. Maka kalau kita mengejar keluasan dunia, sempitkan juga dengan ingat akhirat. Ini bakal ditanya. Itu jadi ketika kita ngelihat akhirat yang luas ini, kerasa apa? Mengerucut, sempit, ujung-ujungnya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah sekalian. Sehingga mengingat akhirat membuat orang yang miskin tidak bersedih, membuat orang yang kaya tidak berbangga. Jadi balance, hidupnya enak. Hayatun thayyibah, enak hidupnya. Hidup yang enak itu pertengahan jemaah. Kalau Allah berikan antum keluasan, antum enggak terlalu berbangga. Kalau Allah uji antum dengan kemiskinan, antum tidak terlalu bersedih. Itu enak hidup kayak gitu. Nah kalau hidupnya Allah beri antum kekayaan, kemudian antum berbangga, maka enggak ada habisnya seperti anjing yang menjilati debu-debu di jalanan. Enggak haus, enggak terpuaskan. Dan kalau antum fakir misalnya, dan semoga tidak insyaallah, kalau antum fakir tanpa ingat akhirat, maka putus asa dong isinya. Putus asa isinya, karena enggak ada harapan. Enggak ada harapan. Auzubillah min dzalik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan dan menyembunyikan apa-apa yang lezat di mata hamba-hamba ini sebagai ganjaran. Yaitu akhirat, yaitu surga. Enggak diperlihatkan sekarang. Bisa jadi seseorang beramal di dunia, udah berbuat baik banyak, tidak diapresiasi oleh makhluk, tetapi ada Allah Ta'ala. Makanya bergantung sama Allah aja. Bergantung sama Allah dan yakin sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Salih Al-Syekh, disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mal. Kita beriman dengan adanya hari kebangkitan dan ganjaran amalan-amalan. Dalil-dalil menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Yang ketika ditiup sangkakala itu, maka matilah semua dari makhluk yang tersisa, manusia maupun binatang.
Dan setelah itu akan ada tiupan yang kedua, sangkakala yang kedua. Adapun sangkakala kedua inilah yang disebut kebangkitan, yang disebut ya'murullah azza wa jalla al-arwah fatajtami'u fi as-suri alladhi yunfakhu fihi al-malak. Maka di tiupan sangkakala kedua Allah Ta'ala perintahkan roh-roh untuk berkumpul semuanya. Berkumpul semuanya. Yang tadinya roh semua berkumpul, dan jasad arwah tadbahul arwah ilal ajsad, yaitu roh-roh berkumpul ke jasad-jasad mereka. Ya, roh semua manusia ke jasad mereka semua. Jadi tadi roh terpisah, jasadnya juga udah hancur, tapi kemudian Allah Ta'ala kembalikan roh, kembalikan pula jasadnya pula. Dengan shape dan bentuk yang ada perbedaan dari waktu kematiannya, karena ketika kebangkitan manusia itu dalam keadaan belum dikhitan. Ya, hanya ada beberapa manusia yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya dalam dalil-dalil. Bentuknya itu dan atau stylenya itu berubah. Ada yang yang bunuh diri, maka dibangkitkan dengan bagaimana caranya dia bunuh diri. Ada yang melakukan niyahah, yaitu meratapi mayit semasa mayit mati. Dia teratapi dulu. Dia ratapi dengan cara teriak-teriak, nangisnya kencang-kencang, tuh biasa perempuan tuh. Ada yang sampai robek-robek baju, ada yang sampai nyakitin dirinya sendiri, ada yang menampar dirinya sendiri karena kesedihan yang bertubi-tubi. Ini ketika dibangkitkan hari kiamat, maka pakaian akan dikasih pakaian nanti ketika bangkit. Pakaiannya itu terbuat dari ter panas. Itu pakaiannya bagi orang yang melakukan niyahah, yaitu meratapi mayit terutama. Dan seterusnya. Ada berapa? Orang yang pegiat riba. Alladzina yaquluna riba yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba, maka tidaklah dia berdiri di hari kiamat nanti, melainkan berdiri seperti orang yang kesurupan syaitan. Ini menunjukkan dalam Al-Quran, menunjukkan kesurupan itu ada, exist. Makanya satu pertanyaan di pekan lalu ada pertanyaan ke ana, Ustaz, kesurupan itu ada nggak sih dalilnya dalam Islam? Ya ada. Ya ini surat Al-Baqarah. Bahwasanya orang pelaku riba, pegiat riba di akhirat nanti tidak akan berdiri kecuali berdiri seperti apa? Orang yang kesurupan setan. Berarti emang ada dalam Islam, ada sebutan kesurupan. Nah, ini terbedakan ketika bangkit. Ini style orang-orang ini berbeda. Style orang-orang ini berbeda. Yang bunuh diri, yang makan harta riba, dan orang yang bermaksiat, mati dalam keadaan maksiat, maka kemungkinan besar dibangkitkan dalam keadaan seperti apa maksiat dia ketika di akhir hayat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari keburukan-keburukan yang tadi disebutkan. Maka dikumpulkan jasadnya. Ya, dikumpulkan, dan di padang mahsyar mereka berkumpul. Dan ketika di padang mahsyar tentu manusia kepanasan rata-rata karena matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja. Itu padang mahsyar masih belum ganjaran utamanya, masih jauh, masih panjang urusannya. Karena al-jaza, ganjaran itu masih jauh. Nanti ending itu masih akhir. Ini baru step awal dibangkitkan, ngumpul di padang mahsyar, di mauqif. Itu baru step awal itu. Step awalnya aja itu udah torturing, udah betul-betul menyiksa jemaah bagi orang-orang yang kufur pada Allah dan tidak mendapatkan naungan. Sampai ada sebuah hadis dhaif. Itu kan, jadi padang mahsyar itu flat. Ya, ini bukan berarti flat earth ini tidak menjadi dalil artikan flat earth atau globe, enggak. Tapi padang mahsyar flat. Arti flat di sini nggak ada pohon, nggak ada naungan, nggak ada goa, nggak ada lubang, nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ada apa-apa. Melainkan matahari didekatkan sejarak 1 mil dan tidak ada yang dinaungi kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dinaungi, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria dapat naungan.
Ada hadis-hadisnya jemaah. Itu udah berat banget jemaah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari orang keringetnya sampai ke lutut, sebagian ke pinggul, sebagian ke leher, sebagian ke cuping telinga. Artinya hanya tersisa dua lubang hidung untuk bernafas nih. Nah ini tenggelam. Megap-megap dong. Ada yang seperti itu. Berat itu sudah cukup menyiksa. Itu sudah cukup menyiksa. Tapi itu bukan suatu jaza, bukan ending. Itu the beginning, baru permulaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, masih ada nanti step-step berikutnya. Nah, sampai dalam sebuah hadis dhaif ini saking gak enaknya di pada mahsyar bagi orang-orang yang fajir, fasik atau yang kafir. Maka ada di antara mereka yang mengatakan, memohon-mohon ke Allah gini, ya Allah, segerakan saya, nggak apa-apa ke neraka, yang penting jangan di sini, nggak enak, gitu. Sampai kamu gitu. Ini hadis dhaif ya. Ini bukan hadis sahih, tapi hadis dhaif yang kita ambil aja ibrahnya. Kita nggak mengatakan ini terjadi, tapi kita ambil ibrahnya saja. Sampai ada probabilitas saking jahilnya ini orang. Dan mungkin juga saking daruratnya, kepepetnya dia tidak tahan dengan siksaan yang masih ringan pada mahsyar, pada ini ringan tapi udah gak enak banget cuma. Itu sampai dia bilang, ya Allah, percepat saya gak apa-apa ke neraka, yang penting jangan di sini, saking gak enaknya. Nauzubillah min dzalik. Dia gak tahu. Dia kira kalau misalnya ke neraka itu lebih ringan. Enggak. Kenapa begitu dia ngomong gitu? Kalau memang ada yang ngomong, kenapa begitu? Manusia itu ya, ketika udah diberi kesulitan dan dia nggak tahan, dia kalap. Kadang doa-doanya itu lebih buruk daripada kesulitan dia saat itu. Kadang kayak gitu. Ya nggak apa-apa dah, itu nggak apa-apa dah, yang penting. Ya coba kalau misalnya antum gatal-gatal, naudzubillah, nggak, misalnya seseorang gatal-gatal, nggak tahan, maka dia melakukan sesuatu yang risikonya lebih besar daripada gatalnya dia sekarang. Dia kerokok sampai kulitnya kelopek, terus kemudian lecet, tetap aja digaruk, saking nggak tahannya gatal. Padahal dia melakukan sesuatu yang lebih berisiko daripada sebelumnya. Sebelumnya masih gatal doang. Seandainya dia pakai bedak apa namanya, herosin, apalah bedak lah gitu, pakai bedak gatal gitu, mungkin memperingan. Tapi dia nggak mau, dia terburu-buru, akhirnya dia kopek-kopek, lecet, bahkan sampai borok kemudian. Seandainya dia bersabar, maka akan mendapatkan hasil yang mending, lebih baik. Tapi dia nggak bisa sabar. Nah, manusia di dunia aja kadang begitu, nggak sabaran, kemudian mendapatkan result dan hasil yang lebih buruk, yang di luar ekspektasi dia. Ini orang juga mungkin begitu. Saking nggak tahannya dia di padang mahsyar, saking udah tenggelamnya dia dengan keringat dosa dia, maka dia minta sama Allah, cepet-cepetin saya, nggak apa-apa ke neraka, yang penting jangan di sini. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ada yang sampai seperti itu, padahal masih panjang urusannya, masih panjang banget. Nanti kemudian dia menuju ke hari perhitungan amal, ada neraca, amal, lembaran amal ditimbang di situ. Dirinya bahkan fisiknya bisa aja ditimbang. Bahkan amalannya itu sendiri akan konkretkan menjadi suatu benda dan ditimbang juga. Maka semua orang akan mengetahui amalannya yang diterima mana, yang enggak diterima mana, yang membuat dia terseret ke neraka mana, yang membuat dia terangkat ke surga yang mana, itu akan ketahuan nanti. Maka kita nggak bisa memastikan amal-amal kita jemaah di dunia ini husnudzonnya diterima mudah-mudahan, tapi memastikan itu bukan wilayah kita. Karena belum bisa. Kita belum sampai hari akhir, masih di dunia. Cuma ada tanda-tanda amal diterima juga. Tanda-tanda saja, tidak mengabsolutkan dan tidak bisa kita pastikan untuk diri kita, tapi tanda-tandanya ada. Di antaranya adalah ketika amalan tersebut menjadi rantai untuk kesolehan berikutnya, itu biasanya tanda-tanda amalan yang tadi diterima. Jadi kalau suatu amalan membuat antum bertambah iman dan menjadi rantai menuju amal soleh berikutnya, itu biasanya alamat atau tanda apa? Diterimanya amalan yang tadi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya melakukan amalan tapi
langsung habis amalan soleh itu langsung beramal buruk. Nah berarti harus ada yang dikoreksi dari amalan soleh tadi. Jangan-jangan niatannya kurang atau caranya gak benar. Nah gitu, jadi itu dikoreksi lagi. Tadi dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, wal jazaa'u la yakunu ba'dal ba'tsi mubasyarah bal yakunu mutaakhira. Balasan dari Allah di akhirat nanti itu tidak terjadi setelah kebangkitan langsung, enggak, melainkan masih diakhirkan. Ini masih panjang urusannya. Nah itu urusan panjang banget juga. Kalau bisa kita itu jangan banyak urusan dunia yang membuat urusan akhirat panjang. Kalau bisa, jangan membuat urusan dunia yang berefek pada panjangnya urusan akhirat kalau bisa ya. Hablum minan nasnya itu. Ya baik urusan uang, urusan kehormatan itu. Urusan kenyamanan, hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita membuat peraturan yang ternyata menzolimi banyak pihak. Dunia mungkin kita terbackup dengan terhubung dengan keamanan negara, kita terbackup. Ada pengacara yang top, terbackup. Ya, tapi di akhirat nggak ada pengacara, nggak ada. Sampai kulit kita aja nggak bisa ngebela kita. Nauzubillah min dzalik. Lihat di surat Fussilat. Ya. Yang mana kulit menjadi syahid, saksi. Yang bisa jadi kulit manusia itu berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya orang ini pelaku pemiliknya telah melakukan kezaliman. Alhamdulillah. Ini kita nggak bisa nyawa siapa-siapa. Nggak ada yang membela habis itu kalau seperti itu. Ya jadi hati-hati. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak ingat kesalahan kita ke orang. Soal apa? Soal kepemimpinan wilayah, soal duit, soal kehormatan, soal kenyamanan, itu hati-hati. Ya misalnya di antara kita punya knalpot racing misalnya, itu hati-hati. Bukan saya nggak ngomong hati-hati jalan, antum lebih afdol daripada ana dalam mengendarai motor. Tapi hati-hati di akhirat. Karena apa? Boleh jadi orang ada yang laknat, ada yang doain keburukan, ada yang akan menuntut dulu kenyamanan saya dicabut oleh pemilik knalpot ini. Ya Allah, saya pengen balas sekarang di hari ini. Bisa. Karena zalim dulu ya, dan tetangganya. Itu baru satu sampel. Masih banyak hal-hal lain. Kehormatan, ghibah, adu domba, kemudian menjelekkan orang di media sosial, menyebarkan aibnya, termasuk juga yang sekarang nih dengan teknologi AI, masang muka-muka presiden tertentu, kemudian subhanallah, itu hisabnya berat. Jadi kalau misalnya ada yang teknologi AI kan sekarang AI menggabungkan faces gitu, gak muka dengan muka, apa dalam keadaan terhina itu body ditempelkan muka mantan presiden ini misalnya. Antum kok gak suka sama orang, itu urusan antum. Tetapi kalau sampai menginfluence orang untuk melihat efek dari ketidaksukaan antum, dan itu tidak ada hak untuk seperti itu, maka semakin banyak yang melihat, ini dosa jariah, bukan sedekah jariah ini, dosa jariah. Yang kita lihat ini banyak terjadi di reels video di media sosial. Padahal ini kita nggak perlu menjadi editor yang handal, nggak perlu menjadi kameramen. Kita cukup install beberapa aplikasi AI picture atau video yang ada di Play Store. Kemudian cukup cocokkan aja, pilih file dan pilih gambar, pilih muka, gampang share di Facebook. Yang nonton 700.000 orang, yang nge-like ratusan ribu orang, puluhan ribu orang. Coba dihitung, 700.000 orang ini bukan duit. Ini makhluk hidup manusia yang mereka semua 700.000 orang yang nonton, atau jangan 700.000, 100.000 yang nge-like. Berarti kan mereka itu menikmati apa yang disuguhi dari keburukan ini misalnya. Maka hitung deh 100.000 ini, hitung berapa orang 100.000. Ya ikhwan, Gelora Bung Karno berapa kapasitas ininya? 100.000 dah. Stadion yang besar apa ya sekarang ya? Ya mungkin segitu, misalnya seberapa? 100.000 orang ini
Nah, mereka yang menikmati konten ini dan dosa ini kan dosa jariah. Maka kreator pertamanya itu akan dituntut di hari akhir. Kehormatan orang ini, terus dosa-dosanya jariah ke dia. Na'udzubillah, 100.000 orang. Belum lagi yang nge-share ternyata ada puluhan ribu orang yang nge-share. Padahal ini cuma apa? Gampang doang, tinggal cocokin muka orang ini, taruh di body yang jelek dan seterusnya. Terus mirip seperti aslinya. Nah, ini hisapnya berat banget. Terus di share sama banyak ribuan orang, puluhan ribu orang. Ini jadi dosa jariah. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, emang kita ngapain sih ngurusin kayak gitu? Maksudnya jadi seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak suka dengan kebijakan presiden tertentu, atau kita mungkin pernah dizalimi, maka jangan kita balas dengan sesuatu yang justru menguntungkan orang itu, karena pahala kita akan ditransfer ke dia dan kita yang rugi. Dosa dia ditransfer ke kita dan dosa-dosa orang jariah ngalir ke kita. Bahkan setelah kita wafat, misalnya na'udzubillah min dzalik, editan mengejek itu dan ghibah itu masih ada di internet. Siapa yang bakal ngapus? Anak kita nggak bisa ngapus. Siapa? Alam nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa? Oke, harus taubat. Nasihatin tuh teman-teman yang suka nge-share gitu tuh di grup WhatsApp, grup kantor yang nggak ada kaitannya sama pemerintah dan seterusnya, grup RT, grup ini, gambar-gambar atau meme-meme yang dibuat untuk menghina atau mengejek orang tertentu, itu ada hari kiamat yang nunggu buat orang itu. Walaupun bukan kita maker pertamanya, bukan kita editornya, kita hanya mungkin jadikan suatu meme sebagai favorit, kemudian kita sebar ke yang lain. Kalau ada ini, kita pakai meme tersebut. Ya akhi, kira-kira orang yang wajahnya dijaga meme itu ridho nggak antum pakai buat hal konyol? Terutama bapak-bapak ini ya. Bapak-bapak kadang-kadang pakai meme perempuan 4, poligami atau 4, apa pokoknya meme candaan kayak gitu ikhwan. Ya, terus ada perempuan lagi kayak gini, terus ada tulisan jadikan aku yang kedua atau apa. Ya akhi, itu orang nih foto selfie kayak gitu, belum tentu maksudnya kayak gitu. Emang bukan kita yang bikin, kita cuma kopas aja atau ambil dari internet atau ya, tapi ini hak kehormatan orang loh. Ini ada akhiratnya loh. Gitu loh. Mau nggak kira-kira istri kita, bini kita digituin misalnya? Naudzubillah, enggak, ini cuma contoh aja mungkin. Enggak insyaallah. Tapi enggak bakal mau kan? Enggak bakal mau, makanya jangan sampai balasannya itu dari Allah langsung pada kita, jangan. Makanya istighfar, ya enggak usah ambil meme-meme seperti itu, kehormatan orang kemudian tercabarkan dengan jemari-jemari kecil kita ini. Ya mungkin cukup sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat, semoga menjadi peringatan untuk kita agar ingat hari akhir. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.